Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPB. IPB Podcast kali ini menghadirkan Bang Sofyan Syaf, penggagas sekaligus juga inovator data desa presisi. Tentu bagi sebagian Sobat IPB saat ini masih bertanya-tanya tentang apa itu data desa presisi. Dan kita akan temukan jawabannya bersama saya Willy Bahtiar. Inilah IPB Podcast. Baik, di tengah kita saat ini bersama kita telah hadir Bang Dr. Sofyan Syaf. Ya. Senang sekali kita bisa berjumpa dengan beliau. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Mas Willy. Baik ya Bang ya. Ya. Saat ini tentu sedang sibuk sekali nih Bang untuk Ya, begitu. terus bagaimana mengimplementasikan data desa presisi ini nih Bang. Ya, alhamdulillah. Begitulah banyak permintaan dari beberapa daerah dan desa. Oh banyak sekali Bang ya. Ya. Saat ini sudah ke daerah mana saja atau yang terbaru ini terdekat kemarin kemana Bang? Ke Bali. Ke Bali ya Bang ya. Ya, Kabupaten Gianyar. Kabupaten Gianyar. Ya, betul. Baik, sebelum kita akan ngobrol lebih banyak tentang data desa presisi, tentu saja kita semua ingin tahu sebetulnya seperti apa latar belakang munculnya gagasan atau inovasi tentang data desa presisi ini. Boleh dong Bang sedikit diceritakan nih kepada kita semua nih. Tentu Sobat IPB pun juga tentu penasaran nih. Bisa ada muncul data desa presisi di tengah begitu banyak sebetulnya sumber data yang juga sudah disajikan oleh banyak instansi. Oke. Apa yang membedakan Bang? Baik. Saya itu terinspirasi sewaktu jadi asisten dosen. Jadi saya jadi asisten dosen senior saya, Pak Dr. Alaim Kolopaking. Tahun 2006 pasca saya menyelesaikan S2 di IPB, Baik. saya diajak untuk melakukan riset. Kebetulan pada saat itu risetnya adalah riset tentang pengembangan kawasan pedesaan. Yang menariknya adalah konsep tentang pengembangan kawasan pedesaan yang dipakai sekarang dalam Undang-Undang Desa itu adalah sudah tercermin ya sejak tahun 2006. Kita melakukan riset di 3 tempat, di Bali, di Kalimantan, kemudian di Sumatera. 3 lokasi. Nah, karena orientasi kawasan pedesaan itu adalah menghitung nilai ekonomi, maka kan seharusnya kita harus mengetahui data-data atau angka-angka yang ada di dalam desa tersebut atau kawasan pedesaan. Saya kemudian melakukan penelitian, kenapa kok nggak ada data-datanya nih? Oh nggak ada, waktu itu nggak ada ya? Ya sebenarnya ada PODES potensi desa, ada profil desa. Tapi angka yang kemudian dicantumkan dalam PODES dan profil desa itu berbeda dengan angka kenyataan. Berbeda justru ya? Sangat berbeda. Nah, disitulah kemudian saya terinspirasi, bisa nggak ya kita melakukan satu pembuktian bahwa jangan lagi dong seperti begini. Iya, betul. Jangan lagi dong kemudian data-data tidak tersajikan di desa, ya kan? Padahal orang desa memiliki kemampuan hal tersebut. Nah, kebetulan pada saat pasca Undang-Undang Desa diterbitkan tahun 2014, saya kemudian bermimpi ada hak rekognisi dan hak subsidiaritas yang dimiliki oleh desa. Tentunya kalau hak rekognisi dan subsidiaritas diberikan oleh desa, maka desa mampu dong untuk melakukan berimprovisasi terkait dengan dirinya kan. Nah, pada saat itu saya menawarkan satu studi yang dibiayai oleh Dikti melakukan riset. Riset. Kebetulan sebelum riset itu ada teman saya dari Jerman datang. Sof, apa yang kamu lakukan hari ini? Yang saya lakukan, saya bilang coba-coba untuk mendalami kawasan pedesaan. Karena pentingnya untuk mengembangkan ekonomi itu nggak bisa di satuan desa, tapi satuan antar desa. Cuman problemnya itu adalah saya mengalami dilema untuk perhitungan. Kenapa tuh Bang? Nah, karena yang pertama desa tidak memiliki data. Saya nanya kepala desa, Pak Kades, berapa sih jumlah luasan hektar sawah itu? Kira-kira. Jadi nggak ada data pasti ya? Nggak ada data pasti. Berapa kemudian jumlah pohon kebun kopi dan luasannya? Kira-kira. Kira-kira juga. Semua sebelah kira-kira. Jadi angka kepastian kira-kira itu nggak mungkin. Apalagi tahun 2014 itu lagi trending kemajuan teknologi 4.0 kan? Betul. Sudah mulai disuarakan, didengarkan, kemudian dipelajari. Betul. Beberapa referensinya sudah banyak. Kemudian saya coba dalami. Nampaknya ada hal yang bisa dikombinasikan. Baik. Saya melakukan riset di Sukadamai. Ini 4 km dari sini. Dekat ya Bang, dari sini dekat ya? Nah, orang bertanya kenapa Pak Sofyan Sukadamai? Karena ya representatif aja, dekat dari kampus dan dekat dari pusat kekuasaan Jakarta. Saya menemukan kurang lebih 47,13% data error. Wah, banyak sekali Bang ya? Banyak sekali. Ini sungguh sangat besar kalau menurut saya. Iya. Nah, di dalam ilmu perencanaan, ini saya bukan orang perencana, saya orang sosiolog pedesaan, tapi orang ilmu perencanaan selalu mengatakan kalau data sudah salah, maka mau tidak mau perencanaan akan salah. Pasti salah ya. Pasti Implementasi salah. Apalagi. Nah, apa yang mau dimonitoring, dievaluasi kalau demikian kan? Iya, betul Bang. Nah, setelah itu saya katakan
kita harus berbuat ini. Nah, karena mengapa saya ngambil di Sukadami pada saat itu? Karena dekat dengan IPB, Ya. kemudian dari pusat kekuasaan yang bernama Jakarta itu sangat relatif lebih dekat. Nah, bayangkan kalau 46,17% datanya error yang dimiliki oleh desa. Ya. Bagaimana dengan desa-desa di Kalimantan, desa-desa di Sumatera, desa-desa Papua, Maluku, Sulawesi? Saya jamin, ya, hipotetik saya Bisa lebih dari itu pasti. lebih dari itu. Nah, untuk itulah kemudian kami menginisiasi satu konsep yang kami beri nama data desa presisi. Apa yang membedakan dengan data yang ada selama ini yang dibandingkan instansi lain? Menarik ini pertanyaannya. Itu harus saya tanyakan. Kan BPS sudah mengeluarkan, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan, Kementerian Sosial mengeluarkan. Bedanya cuma satu sebenarnya. Kita menyandingkan 3 pendekatan di dalam satu menghasilkan data. Kalau data-data PODES dan profil desa selalu kemudian basis datanya adalah numerik, karena pendekatannya sensus. Sensus, betul. Kemudian yang kedua, orang tidak melupakan bahwa data numerik itu seharusnya bisa dong diwujudkan. Misalnya begini, berapa jumlah jiwa yang ada di desa? Seharusnya bisa terlihat itu. Betul. Secara kuantitatif terlihat ya. Kuantitatif terlihat. Betul. Berapa jumlah sawah yang ada di sana? Yang ada di sana. Itu harusnya bisa terlihat dong. Berapa jumlah kebun campuran? Seharusnya terlihat. Nah, yang bisa memperlihatkan itu satu-satunya spasial. Cuman problemnya kemudian spasial ini susah datanya diakses oleh desa. Untuk itu kemajuan teknologi 4.0 memberikan ruang kepada kita untuk menggunakan teknologi. Di mana-mana asumsi teknologi hadir itu mengefisienkan, mengefektifkan. Betul, Bang. Saya gunakan drone. Nah, drone lah kemudian yang membantu untuk bisa memetakan mewujudkan data numerik ini menjadi data spasial tadi. Jadi klop. Tetapi itu tidak cukup. Saya sebagai seorang sosiolog selalu mengatakan tidak hanya teknologi yang membuat murah data itu. Itu apa? Partisipasi warga. Itu lebih penting ya, Bro. Lebih penting. Betul, untuk itu konsep tentang data desa presisi hanya bisa dilakukan kami rumuskan dengan pendekatan namanya DPM, Drone Participatory Mapping. Menarik nih, Bro. Boleh dong, Dok, diceritakan nih, Bang. Drone Participatory Mapping ini seperti apa sih? Teknisnya gitu. Nah, teknisnya itu sebenarnya sederhana sekali. Jadi kami mulai dari satu teknologi menghasilkan landscape desa. Nah, landscape desa itu bisa terlihat kalau kemudian ada citranya. Nah, citra yang kemudian dihasilkan melalui drone. Nah, citra ini kemudian kita gunakan untuk 2 hal. Yang pertama adalah memberikan gambaran tentang kondisi di desa, apakah itu ortofotonya, landscape-nya, kemudian land use-nya, kemudian infrastrukturnya, kemudian demografinya dan seterusnya. Bisa dilakukan itu. Yang kedua adalah kita jadikan sebagai bagian penting untuk menghasilkan yang disebut dengan peta kerja. Nah, kalau kita melakukan peta kerja, membuat peta kerja untuk kebutuhan sensus. Jadi kalau sekarang ini kan sensus datang, kita datang kemudian kita tidak memiliki itu informasi mana yang rumah yang tersensus itu. Mana betul, nah, Bang, betul. Dengan citra tersebut kita bisa peroleh. Jadi kita punya tahapan-tahapan aktivitas. Nah, dari semua kombinasi itu maka semua data-data yang dihasilkan dari spasial itu masuk ke server, kemudian data sensus melalui aplikasi Merdesa Sensus itu masuk ke server juga. Nanti suatu waktu akan menjadi big data dan ini akan dinamis. Nah, dari data tersebutlah kemudian dibangunkan algoritma untuk pengukuran sesuai dengan kebutuhan desa. Mau carrying capacity, mau SDGs, mau lapisan sosial, mau pajak, itu bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan desa. Wah, luar biasa nih, Bang. Tadi saya dengar ada Merdesa nih. Dengar juga ada aplikasi Merdesa gitu. Apa sih, Bang, nih aplikasi Merdesa ini? Tadi berkaitan dengan tadi data presisi tadi. Apa sih sebenarnya aplikasi Merdesa ini? Aplikasi Merdesa ini kalau terminologi Merdesa saya ambil dari buku saya. Saya nulis buku Involusi Republik Merdesa. Merdesa itu apa sih? Kesejatian dan keutuhan yang ada di desa yang bisa kemudian teraktualisasikan sebenarnya. Orang mengatakan berdesa itu merdeka desa, ya boleh aja, silakan aja lah. Tapi intinya adalah kesejatian. Nah, kesejatian itu adalah orang desa bisa melakukan sebenarnya. Nah, Indonesia itu sangat kaya potensi sumber daya alam, ini potensi sumber daya manusianya. Kalau ini mau di-create, betul. sangat sayang dilakukan. Nah,
kami mengambil nama Merdesa itu, kemudian kami santumkan aplikasinya karena kenapa? Aplikasi di dalam Merdesa itu yang pertama kita inisiasi adalah aplikasi sensus. Ya, ya, ya. Jadi teman-teman melakukan sensus itu tidak lagi berbasis kertas, Ya, betul. tapi sudah menggunakan aplikasi. Aplikasi ya Bang ya. Nah, di handphone dalam ya. aplikasi itu ada koordinat-koordinat yang kemudian bisa ditentukan, dicek Ditentukan, betul. apakah seorang enumerator berbohong atau tidak dalam proses pengambilan Oh, bisa data. ketahuan ya Bang ya? Bisa ketahuan, Real time itu. real time. Wah, Bisa ketahuan. Jadi keren banget, kalau kita melakukan sensus, maka kemudian koordinatnya ada. Nah, sekarang lebih baik lagi karena peta kerja kita itu tidak manual. Sekarang melalui aplikasi juga. Aplikasi juga Bang. Aplikasi peta kerja untuk melakukan sensus. Jadi setiap enumerator yang mengambil data di rumah yang kita beri Yang coding, dikunjungi ya. dikunjungi, itu sudah termonitor. Baik. Langsung connect. Jadi tidak ada kebohongan. Jadi data betul-betul aktual ya, betul-betul Nah, faktual gitu ya. Data aktual, kemudian akurat dan juga Akurat. presisi. Jadi sekarang kan orang mengatakan gini, kita melakukan sensus, tetapi sensusnya itu tidak dilakukan door to door. Hanya sampel aja gitu kadang-kadang ya. Ya itu kalau sampel survei kan. Survei, ya. ya, Nah, survei. orang melakukan sensus, tapi pengisian sensusnya itu bukan di lokasi rumah, Iya, tetapi betul, diisi betul, di warung kopi, Iya, betul, Bang. di rumah makan. Siapa aja yang dijumpai aja gitu ya. Dijumpai, dipakai semuanya. Pak, ini tahu nggak tahu isi. Iya, iya, Tetapi dengan aplikasi Merdesa, Anda tidak boleh berbohong lagi. Nggak Karena bisa ya, Bang? Anda ketika menjadi enumerator, kemudian datang ke satu rumah, ke rumah lain, termonitor itu semua perkembangannya. Baik. Kalau Anda mengisi di warung kopi, juga termonitor. Oh, ternyata dia bohong dalam mengisi. Nggak nyampe rumah ya Bang. Nggak sampai rumah. Nah, karena kaidah sensus itu adalah door to door. Baik, baik. Iya. Harusnya itu ya sebetulnya. Harusnya itu. Iya. Nah, terkait dengan tadi aplikasi Merdesa, tadi Oke. kan Abang cerita soal ini aplikasi ada di smartphone gitu ya, atau di Iya. handphone. Nah, kita kan bicara soal juga kondisi masyarakat kita. Betul. Masih ada kesenjangan nih Bang soal penggunaan pendekatan teknologi informasi komunikasi. Iya, betul. Gimana cara ngatasin ini Bang nanti kalau aplikasi ini digunakan oleh Oke. banyak orang? Nah, teknologi itu mempermudah. Intinya prinsipnya gitu. Jadi kita pakai asumsinya teknologi mempermudah. Teknologi tidak mempersusah. Nah, tentunya kita tahu bahwa tidak semua desa punya Kapasitas itu ya? Atau signal kemampuan? ya, Sinyal yang kemampuan bagus. signal. Contoh kasus di Cianjur, di Desa Gelar Anyer, itu di beberapa tempat desa itu tidak kemudian punya signal. Masih blank spot gitu ya Bang? Masih bilang spot. Tetapi ada spot-spot tertentu Baik. yang kadang-kadang signal ada. Masih ada gitu. Nah, Baik, siap, siap. aplikasinya ini yang kemudian kita konstruk. Bisa bersifat online maupun offline. Oh, ini Jadi menarik kalau ya, di offline diisi masih tetap dia terisi, ya terekam semua informasi. Nanti satu waktu kemudian dia pergi ke spot yang ada Yang signal, ada sinyal kemudian terupdate itu. terupdate, kirim, terupdate. Waktu tidak berubah. Jadi ini yang kita mainkan. Jadi aplikasi itu kemudian bisa digunakan kepada desa-desa yang tidak memiliki signal mayority. Orang bertanya-tanya tentang data desa presisi. Gimana sih updatingnya? Yang melakukan updating itu adalah siapa? Enumerator yang kami rekrut, yaitu pemuda-pemudi desa. Dari desa langsung ya Bang? Iya, per RW dia. Oh, per RW, Jadi Bang? selama pengambilan data desa presisi ini kan kita rekrut itu. Iya, iya. Kita rekrut pemuda-pemudi desa. Nah, mereka yang kemudian dianggap terbaik itu akan menjadi operator data. Jadi mereka yang akan kemudian diseleksi akan menjadi operator data. Nah, berapa operator data? Ya bisa 1, bisa 2. Iya, iya. Per RW. Karena satuan unit analisis dari data desa presisi adalah RW atau dusun atau banjar kalau di Bali. Oh, baik, baik. Nah, baik. mereka akan mengupdate itu 3 bulan sekali. Data itu Bang ya? Data untuk khusus data-data yang punya dinamika, yaitu data-data demografi, Iya. misalnya kematian, kelahiran dan migrasi. Betul, betul, betul Bang. Ini kan data yang memiliki dinamika luar biasa ya, Sangat tinggi ya Bang. sangat tinggi, Betul, betul, betul. Mas Willy. Sangat Jadi baik. mereka yang kemudian melakukan itu. Baik, baik, baik. Tetapi untuk khusus data spasial Baik Bang. itu cukup setahun. Setahun sekali aja Bang Setahun ya? sekali. Karena mungkin tidak terlalu banyak perubahan-perubahan yang Yes. terjadi dalam waktu yang singkat Yes. ya Bang ya? Jadi saya membayangkan ke depan itu tidak perlu lagi ada sensus yang dilakukan dari pusat. Orang datang ke rumah-rumahnya. Iya, nggak perlu lagi, serahkan ke desa aja. Iya, iya betul, betul. Bang. Loh, sekarang kemajuan era 4.0 loh ya. Iya, iya betul Bang, betul. Era 4.0 itu memberikan ruang ya Iya, untuk bagaimana sesuatu yang tidak efisien menjadi efisien, sesuatu yang mahal menjadi murah, betul Bang, betul. Sepakat itu. dan sesuatu yang kemudian bisa dijalankan oleh orang desa. Iya, setuju Bang. Bisa nggak? Kami lakukan bisa. Karena sudah 25 desa kami exercise dan itu bisa dihasilkan. Baik. Jadi aplikasi Merdesa ini jelas bisa kita gunakan bersama gitu ya bagi masyarakat yang berada dimanapun saat ini, Sobat IPB khususnya. Jangan khawatir kalau di tempat dan nanti Sobat IPB berada sinyal masih agak sulit gitu ya. Ternyata aplikasi Merdesa pun masih bisa dilakukan secara offline untuk pengisian dan juga Betul. penelusuran datanya begitu ya.
Ini luar biasa menarik sekali ya, Bang ya. Ini selain akses nih Bang soal teknologi, sebetulnya manfaat dari data desa presisi dan juga tadi aplikasi Berdesa itu untuk stakeholder desa khususnya apa sih Bang? Selain tentu saja umumnya untuk pembangunan nasional nanti ke depan. Oke, baik. Kita pelajari sekarang situasi desa. Sekarang desa senantiasa dijadikan sebagai objek dalam pendataan. Coba Anda melihatlah sekarang. Iya, iya. Ketika Kementerian A ngambil data, lari ke desa. Iya, betul. Tapi apakah desa menyimpan data? Tidak. No. Datang lagi kemudian seorang peneliti, seorang ini dan semuanya ngambil data, apakah desa menyimpan? Tidak. juga. Nah, kita memberikan ruang kepada desa untuk menjadi pelaku atau subjek. Mereka lah kemudian subjek data. Baik. Tetapi di sisi lain kita tidak bisa memungkiri bahwa desa memiliki kapasitas sumber daya manusia yang sangat lemah. Baik. Nah, di sini tugas pengabdian kita Ya, sebagai perguruan tinggi. Tugas perguruan tinggi itu adalah memberikan dedikasi transfer pengetahuan kepada orang desa. Orang desa. Betul. Itu harus dilakukan. Yang ketiga, ya, selama ini kalau Anda, Mas Willy datang ke desa, coba lihat peta desa. Siap. Coba lihat peta desa. Itu bukan peta, itu sketsa. Itu sketsa. Berulang kali saya katakan, peta itu punya aturan Iya, yang dikeluarkan Badan Informasi Geospasial, Iya, BIG betul. ya. Dia punya aturan itu, sekian skalanya. Skala, betul Bang. Kemudian begini harus dibuatnya. Dan Kemudian kalau lihat peta setidaknya kita bisa dapat gambaran ya Bang ya. gambaran. Iya, Ya. betul. Tapi kalau kita pergi ke desa, kita selalu lihat, wah ini peta Pak, ini bukan peta, ini sketsa. Atau kalau sudah ada desa-desa yang agak maju, dia ngambil citra Google. Iya. Tapi kan ortofoto atau landscape utamanya desa itu tidak akan tergambar dengan baik. Nah, kita ya bisa menyajikan itu dengan baik. Wah, keren. Data desa presisi bisa menyajikan itu dengan baik. Dengan cara apa? Tadi kita latih mereka agar bisa menguasai drone. Ya. Karena kemampuan dan yang membedakan dengan yang lainnya, kita memanfaatkan pemuda-pemudi desa. Ya, pemuda-pemudi desa yang kemudian kita manfaatkan agar mereka kemudian bisa terberdaya dan bisa mengupdate datanya sendiri. Diberikan pelatihan itu. Diberikan pelatihan. Jadi sebelum kita mulai proses ya semuanya, mereka diberikan pelatihan. Diperkuat kapasitasnya, kalau Anda belum tahu, diberikan lagi informasi, dikawal terus sampai dia tahu. Wah, Nah, menarik. sehingga mereka terberdaya. Betul Nah, Bang. subjek data itu menjadi penting. Betul. Yang ketiga, ya, kita juga kemudian tidak bisa pungkiri bahwa aparat desa dalam menyusun perencanaan desanya Lemah juga Bang ya. lemah juga. Iya, Saya betul, pernah Bang. menjadi Betul. inilah, menjadi salah satu juri ya di salah satu kabupaten yang kemudian kabupaten tersebut memberikan penilaian kepada desa-desa yang kemudian punya perencanaan yang baik. Bayangkan ketika saya jadi juri itu, saya menemukan ada beberapa desa yang datanya sama. Copy paste jangan-jangan. Copy paste. Sama Bang, sama benar. Sama copy paste. Hanya kalimatnya yang berbeda. Bahkan di situ ada juga desa itu lupa lupa diganti gitu Bang. Nama desanya jangan-jangan masih nama desa yang lain ya. Bayangkan itu dianggap nominasi sebagai desa yang terbaik loh. Ya Allah. Nah, ini yang saya pikir, ini gimana ceritanya nih ya. Nah, artinya apa? Yang memiliki stock knowledge ya di Republik ini adalah kampus. Iya Bang. Betul Bang. Untuk itu saya katakan dalam diri saya dan kawan-kawan, ayo bangkit yuk. Ini tidak punya duit ini, nggak ada duitnya, tapi akan mendatangkan duit, saya bilang. Iya Bang. Caranya gimana Bang? Ayo kita lakukan. Ini bisa dijadikan sebagai inovasi kita. Iya. Saya berikhtiar dan kawan-kawan. Ketika kemudian kita berikhtiar, alhamdulillah diterima. Iya betul Bang. Oh, iya, Dan sekarang diterima. terbukti Bang. Dan ini sekarang terbukti. Iya. Betul. Sekarang terbukti. Nah, artinya apa? Manfaat yang kita akan berikan kepada desa adalah Anda sebagai subjek utama ya di dalam pendataan desa. Bukan lagi orang lain. Iya betul Bang. Nah, sekarang ada namanya Satu Data Indonesia. Saya bilang loh ya. Iya, Ketika saya kemudian keliling di beberapa instansi, ada beberapa instansi mengatakan, Pak Sofyan, apa yang Anda lakukan hari ini adalah miniatur tentang Satu Data Indonesia. Ya betul. Miniatur Satu Data Indonesia. Jadi suatu waktu tidak perlu lagi banyak data sebenarnya. Iya. Cukup satu data dan itu direproduksi oleh dari desa. Iya betul. Nah, di mana pelakunya adalah orang desa. Iya itu. Sehingga tidak ada lagi kemudian intrik-intrik orang luar kemudian memperbaiki Memperbaiki, memodifikasi modus data. data. Nah, karena ini referensi menarik saya baca,
saya akan membaca satu referensi dari Pre-Nobel Economy. Ini referensi waktu saya S2. Ya, ya. Ketika belajar tentang sosiologi perubahan sosial. Saya diberikan oleh dosen saya, guru saya, ini baca nih, buku tentang tirai kemiskinan yang ditulis oleh Mabul Haq. Oke. Mabul Haq mengatakan apa? Dosa-dosa para perencana pembangunan salah satunya adalah permainan angka-angka. Ya. Nah ini harus kita selesaikan. Ketika saya kemudian membawa data desa presis ini presentasi ke Badan Pekerja, ya MPR, Ya. saya menyampaikan hal ini. Beberapa anggota dewan langsung menyampaikan ke saya, lalu mengatakan, Pak Sofyan, apa yang Anda lakukan hari ini sudah dilakukan sebenarnya, dicetuskan pada tahun 59, di saat Bung Karno dan kawan-kawan mengumpulkan 513 cendekia pada saat itu. Dan 513 itu mengatakan apa? Untuk menuju kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa hanya bisa dilakukan oleh dua hal. Yang pertama adalah democratic rural development, ya. Yang kedua adalah data akurat. Ya. Data desa presisi jawabannya. Ya, betul. Itu jawabannya Bang ya. Betul. Wah, luar biasa sekali. Ya. Mendengar cerita dan juga tadi paparan dari Bang Sofyan Syaf, kita jadi semakin yakin bahwa data desa presisi ini yang akan bisa menjawab tantangan pembangunan nasional ke depan, dari mulai perencanaan, implementasi program, atau hal-hal apa yang diperlukan sebetulnya untuk memberdayakan masyarakat desa dan juga membangun desa untuk kemudian kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Bang, menarik nih Bang. Terus terang saya sangat terpukau sekali dengan cerita yang Abang sampaikan begitu tentang data desa presisi ini. Ini betul-betul akan memberikan banyak harapan ke depan begitu ya. Nah, terkait dengan tadi Abang udah mulai cerita soal banyak desa yang sudah Abang temui begitu ya, sudah dikunjungi, bahkan ada permintaan. Sudah berapa banyak desa sih Bang sebetulnya yang sekarang sudah mulai menggunakan data desa presisi? Sekarang itu lingkar kampus 12, ada sekitar 25-an. Sudah 25 ya Bang? 25 ya. Itu sudah terimplementasi ya Bang? Sudah kita ambil datanya. Baik. Ya. Yang belum terimplementasi Bang, yang sudah permintaan itu berapa banyak sekarang Bang? Oh, banyak Mas. Banyak ya Bang? Ya, ini nanti kemarin saya ke Bali. Rencananya Bali, seluruh kabupaten di Bali akan melakukan. Seluruh kabupaten di Bali? Seluruh kabupaten Bali. Wah, kemudian 15 kabupaten di Jawa Barat. 15 kabupaten di Jawa Barat. Ya, kemudian di Tapanuli Utara. Baik. Kemudian kemarin ada permintaan di Lumajang. Ya. Ada permintaan nanti di Sumut. Siap. Ada permintaan di Lampung. Baik. Ya. Dan yang menariknya adalah sekarang lagi dikonstruk oleh Kementerian Dalam Negeri 80 kabupaten se-Indonesia. Baik, 80 kabupaten seluruh Indonesia Bang? Seluruh Indonesia. Karena ini kerjasama, karena dilirik ya, waktu kami launching di data desa presisi di Pantai Bakti di Bekasi, Bu Risma datang, kemudian Bu Risma menceritakan keluh kesah tentang data beliau, kemudian disandingkan dengan Kemendagri sebagai wali data desa. Betul. Kemudian FRI, kebetulan rektor kita, Pak Profesor Arif Satria, Betul. menginisiasi kerjasama antara Kemendagri, Kemensos, dan FRI. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan 80 kabupaten. Total keseluruhan 180 kabupaten. Wah, banyak sekali Bang. Tapi untuk tahun 2022 insya Allah 80 kabupaten dulu. 80 dulu ya Bang? 80 kabupaten. Saya yakin nih Bang, nanti semua kabupaten akan menggunakan data desa Amin. Saya yakin sekali, Bang. Amin. Nah, terkait dengan tadi implementasi dan sekarang sudah semakin banyak permintaan terkait dengan data desa presisi, apa sih tantangan implementasi data desa presisi ini Bang? Karena karakteristik wilayah mungkin berbeda-beda juga Bang. Betul. Desa seperti apa nih Bang? Karakteristik masyarakat. Jadi tantangan pertama adalah karena kekuatan kita itu kan kekuatan mengiriskan antara 3 pendekatan, yaitu pendekatan spasial, kemudian pendekatan sensus, dan pendekatan partisipatif. 3 ini kita blending menjadi satu pendekatan bernama drone participator mapping. Nah, drone participator mapping ini sebenarnya yang pertama kita harus punya peta dasar, peta kerja ya. Peta kerja ini. Nah, peta kerja ini hanya bisa dilakukan melalui pendekatan, satu adalah drone, ya. Kedua satelit bisa. Nah, kemarin kami sudah komunikasi dengan 8. Ternyata tidak seluruh belahan Nusantara ini tertangkap satelit secara penuh. Karena ada tutupan awan ya. Iya betul Bang. Dan kalaupun kita menggunakan drone itu akan memakan waktu lama. Itu tantangan pertama. Kita harus memproduksi teknologi yang kemudian bisa menjangkau ya dengan menggunakan drone. Itu. Aplikasi-aplikasi teknologi harus didukung juga. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua adalah sebenarnya adalah bagaimana kesadaran pemuda-pemudi desa. Tapi saya yakin sih, ya, saya selalu yakin dengan exercise 25 desa yang saya datangi sejauh ini welcome mereka. Sangat positif ya. Sangat positif, mereka terbuka. Karena di dalam data desa presisi semangat gotong royong kita tumbuhkan. Betul Bang. Bahwa
ingat loh, kalau Anda tidak punya data, maka perencanaan Anda salah. Korban dari perencanaan yang salah adalah Anda juga. Iya betul. Untuk mereka juga kan. Untuk mereka juga. Untuk mereka juga betul Ya, betul. untuk itu salah satu slogan data desa presisi adalah data dari desa, oleh desa dan untuk desa. Dan kekuatannya di pemuda-pemuda desa. Nah, kesadaran itu kita lakukan. Untuk itu awal dari setiap penjelasan data desa presisi kita mulai dengan capacity building, memberikan rasa kesadaran ya bahwa Anda adalah tulang punggung di dalam menciptakan data yang tepat. Iya betul. Nah ini tantangan kedua. Nah tantangan ketiga tentunya adalah kerjasama dengan perguruan tinggi lainnya. Oh dilakukan juga ya? Oh iya. Jadi saya nggak mungkin dengan kawan-kawan di IPB Sendiri untuk saja gitu ya, melakukan 80 kabupaten, melakukan Iya betul Bang. Betul. bayangkan ratusan kabupaten dan puluhan provinsi dan puluhan ribu desa. Iya betul. Nggak akan mungkin IPB melakukan sendiri. Maka kita harus membangun network. Iya betul. Nah alhamdulillah ini luar biasa Pak Rektor kita, Pak Arif Satria telah memperkenalkan saya dengan jejaring para rektor ya di universitas daerah yang inilah merupakan cikal bakal akan menjadi network data desa presisi. Baik. Ya. Baik betul. Nah tinggal bagaimana kita maintenance berikutnya ya, dengan segala kekuatan yang ada. Saya kira hal-hal tersebut yang paling saya merasa Paling berat menjadi tantangan itu ya? Iya tantangan yang perlu kita lakukan. Teknologinya di satu sisi dan manusianya di sisi lain. Baik Bang. Bang, boleh dong sedikit cerita tentang implementasi data desa presisi seperti apa sih Bang secara aktual saat ini? Baik ya terima kasih. Jadi kalau data desa presisi itu kan data yang hanya menghasilkan data dasar. Ya. Ya. Dia tidak akan berguna apapun kalau tidak ada sesuai dengan kebutuhan dong ya. Betul. Nah sekarang SDGs misalnya ini salah satu Sekarang menjadi pilar kebutuhan ya Bang? Pilar kebutuhan ya. Desa sekarang diminta untuk menghitung SDGs-nya. Tapi saya hanya sayangkan sebenarnya kalau seandainya ruang partisipasi dan subject to data untuk orang desa, maka tidak perlu SDGs diukur di pusat. Di pusat ya, betul Bang, betul. Ya, enggak perlu. Kita hanya membuatkan algoritma, fungsi pelayanan itu harus dikuatkan. Nah, akademisi pelayanan adalah menyediakan pengetahuan, menyediakan aplikasi. Nah, kita sudah buat aplikasi SDGs namanya, SDGs desa. Iya Bang. Jadi tinggal data dasar dimasukkan ke aplikasi itu keluarlah kemudian data desa yang sesuai dengan SDGs. SDGs. Nah, misalnya untuk antisipasi untuk penuntasan kemiskinan berapa, pendidikan yang tidak layak gitu ya. Pendidikan tidak layak, kemudian perubahan iklim. Sudah ketahuan. Dan yang menariknya lagi sampai kontribusi siapa yang memberikan angka-angka yang kemudian positif atau negatif terkait dengan SDGs itu. Misalnya keluarga siapa saja yang kemudian pendidikan berkualitasnya jelek. Datanya sampai sedalam itu ya? Sampai sedalam itu. Ya, itu satu ya. Kemudian kedua, orang susah sekarang menghitung. Pak Sofyan berapa sih jumlah penduduk miskin? Ya. Bisa kami hitung. Bisa ya Bang? Bisa, tinggal memasukkan ke aplikasi data tersebut keluarlah kemudian jumlah penduduk miskin. Yang menariknya di Gelar Anyer ini contoh kasus menarik. Kemarin di Gelar Anyer penerima bansos itu sampai ribuan orang. Penerima bansos ya Bang? Iya ribuan. Dia pikir jumlah penduduknya saja hanya 1020-an lebih lah. Dan ini hampir semuanya dapat gitu Bang? Agak dapat semuanya. Saya bilang siapa miskin kan gak ada. Hampir gak ada bedanya gitu Bang? Nah ketika data posisi itu masuk kemudian terhitung kemudian jumlah penduduk miskin hanya 94. Oh, jauh banget. Makanya kepala desa bilang saya sepakat Pak Sofyan, ini kita akhiri kebohongan dalam pembangunan, dia bilang. Itu kepala desanya bilang 94, tapi saya katakan begini, Pak Kades jangan lalu kemudian percaya dengan 94 juga, ini saya bilang. Sekarang kamu cross check ke lapangan, betul enggak? Sudah Pak Sofyan betul. Kalau begitu putuskan dalam musyawarah desa. Jadi di Gelar Anyer sekarang mereka sudah memiliki berapa jumlah keluarga miskin dan jiwa ya yang diputuskan melalui Musdes dan Musdus. Akhirnya lakukan itu mereka? Mereka lakukan dan itu sudah dikeluarkan melalui SK Kepala Desa. Sudah ada akhirnya hasil sekarang? Ada hasilnya. SK Kepala Desa, by name by address dan peta posisi orang miskin di desa Gelar Anyer. Baik, Bang. Nah, jadi kita sudah bisa mengeluarkan sebenarnya lapisan sosial. Jadi pola-pola lapisan sosial aplikasinya sudah ada juga. Yang ketiga sebenarnya kita juga sekarang lagi membuat namanya aplikasi tentang marking object. Apa tuh Bang? Marking object itu sebenarnya bagaimana mengambil objek-objek apa saja yang ada di desa. Misalnya infrastruktur. Oh infrastruktur, fasilitas umum. Misalnya infrastruktur itu foto puskesmas, bagaimana isi di dalam puskesmas itu kita ambil. Oh sampai diambil ke dalamnya. Sampai ke dalamnya. Kemudian pendidikan, sekolah misalnya, berapa jumlah sekolah SD, kemudian gambar SD-nya sampai kemudian dengan ruang kelasnya pun ruang kelasnya. Sehingga terlihat oh ini betul layak atau tidak gitu. Layak atau tidak.
Kemudian yang ketiga, biodiversity. Berapa jumlah keanekaragaman hayati yang ada di desa? Itu pun bisa, Bang. Bisa dilakukan. Itu penelitian mahasiswa S2 saya di landscape. Kita sudah bisa menghitung itu. Sekarang sudah diterapkan, Bang, di data tadi. Sekarang tinggal kita buatkan aplikasinya ini. Sudah aplikasi selesai. Tinggal berikutnya adalah analisis mengenai aplikasinya. Jadi analisis, jadi data masuk, dianalisis, keluarlah kemudian berapa tingkat keberagaman, ya, hayatinya. Nah, berikutnya banyak lagi kebutuhannya. Seperti sekarang mahasiswa saya satu lagi menghitung SDGs pemuda, khusus pemuda. Khusus pemuda ya, Bang. Khusus pemuda. Kemudian juga pajak, ya. Kemudian RKPDes, RPJMDes, banyak sekali kebutuhan desa. Iya, Saya bermimpi, Mas, ke depan itu desa tidak perlu lagi kemudian bingung menyusun perencanaannya. Iya, betul. IPB ini ahli sistem pakarnya banyak sekali. Tinggal kita komunikasikan, lahir kemudian perencanaan desa yang tepat dengan data desa presisi. Ya. Betul. Sehingga tidak ada lagi kebohongan-kebohongan dalam pembangunan. Karena berangkat dan berdasarkan data. Berangkat dari data. Iya. Dan Sudah program pun waktunya. pasti akan tepat. Betul. Ya, Bang. Nah, yang terakhir kemarin saya coba di Lingkar Kampus tentang santunan anak yatim. Ah, itu gimana tuh, Pak? Nah, santunan anak yatim itu selama ini kan manual. Iya. Manual approach ya. Iya, betul. Konvensional approach lah. Kita tidak tahu fotonya. Jadi misalnya saya donatur. Iya, betul. Donatur mau menyumbang kepada siapa? Nggak tahu ke siapa? ya. Nggak tahu saya. Ini fisiknya anak yatimnya mana sih? Sekarang kita sajikan. Bertemu antara anak yatim dengan para donatur melalui aplikasi. Iya. Dan itu luar biasa, Mas. Biasanya itu 3 hari baru selesai rampung dibagikan. Ya. Sekarang hanya 8 jam. Hitungan jam udah selesai, Bang? Iya. Start kemarin start jam 11, selesai di jam jam 11, selesainya di jam 4, jam 5, jam paling banter jam 8 malam. Sudah selesai. Jumlahnya 1.703. Oh, cepat sekali, Bang, ya. Cepat sekali. Efisien sekali ya dari sisi waktu ya. Karena kita sudah tahu di mana lokasi rumahnya, ya. Si orang miskin juga dapat, si anak yatim dapat QR code ya yang kita berikan. Lengkap semua. Jadi kalau data berbasis semua pembangunan berbasis data, tidak ada lagi kemudian kegundahan mengenai bansos, mengenai siapa miskin antara kita. Saya bermimpi nanti, Mas Willy. Kalau pemerintah menyebutkan kita turun kemiskinan 2% ya. Iya. Maka di mana 2% itu? Provinsi dibuka, mana? betul, Iya. dibuka ya, Bang, ya? Provinsi mana? Kabupaten mana? Kecamatan mana? Desa mana? Dan rumah tangga mana? Harus jelas ya, Bang, ya. Harus jelas. Data desa presisi bisa melakukan hal itu. Udah, saya sepakat, Bang. Ini harus sudah mulai betul-betul diterapkan di semua desa. Seharusnya demikian. Harusnya demikian. Demi Indonesia yang jauh lebih baik ke depan, Bang. Gitu. Lebih baik dan sejahtera. Saya katakan tadi kan, mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata Funding Father dilakukan oleh 2. Democratic Rural Development dan kemudian kedua adalah data akurat. Semua ini ada di dalam data desa presisi. presisi. Luar biasa, Bang, luar biasa. Luar biasa. Ini ke depan kalau konsep ini segera diasasikan untuk semua desa, saya yakin, Bang, pembangunan nasional tinggal menunggu waktu dan kita akan cepat lepas landas. Bismillah bisa, yakin Bang. saya. Yakin saya, Bang. Yakin saya. Yakin. Nah, Bang, terakhir nih, Bang. Oke. Sebenarnya sih masih pengen ngobrol nih, Bang. Masih pengen ngobrol lagi, tapi boleh dong, Bang, harapan Abang nih tentang implementasi data desa presisi ini seperti apa sih ke depan begitu ya, dan apa yang Abang sekarang sedang targetkan ke depan dan juga programkan untuk data desa presisi ini. Jadi selalu kalau saya turun ke desa, mereka bertanya, Pak Sofyan, apakah data desa presisi ini punya regulasi? Waduh, saya hanya bisa menghunduskan. Saya bilang bapak-bapak, ibu-ibu, saya bilang data desa presisi ini belum ada regulasinya, tetapi ini hasil riset, ya, hasil inovasi dari kampus yang sudah terbukti. Betul, Bang, betul, Bang. Sekarang lihatlah, ya, data-data di mana-mana bocor. Iya. Data bansos kemarin juga tidak ada. Tidak akurat ya, Bang. Akurat. Iya, betul. Pak Jokowi bilang kami sudah turunkan ratusan triliun untuk desa, tapi kok tidak mempengaruhi Gini indeks penurunan, Gini indeks. Kenapa? Ya saya katakan karena Tidak tepat sasaran. tidak tepat sasaran. Iya, betul. Datanya abal-abal. Iya, betul. Nah, saya katakan di mana-mana kebaikan itu akan diterima. Iya, Bang. Akan punya rel untuk menjadi regulasi. Sabar aja Bapak, saya bilang. Bapak Ibu sekalian sabar, saya bilang. Suatu waktu akan menjadi regulasi ini. Iya. Buktinya sekarang Kemendagri dan Kemensos dengan Forum Rektor Indonesia sudah melirik, mau, ya, betul. Sudah mau ya, Bang, ya, betul. Sudah mau. Artinya perlahan-lahan lah, ya.
Ya, saya tidak bisa berbuat. Saya seorang akademisi, seorang pengajar, ya hanya bisa menghasilkan inovasi yang tentunya inovasi itu saya persembahkan kepada negeriku. Negeri ini betul. Ya. Nah, sekarang sudah menjadi bahan pembicaraan. Ya, ini permintaan di mana-mana ya. Betul. Di beberapa provinsi, beberapa kabupaten sudah meminta dan sebagainya. Ya, moga-moga saya berharap ini bisa menjadi satu bentuk regulasi untuk mengakhiri polemik data, Iya, betul. untuk menghilangkan kebohongan pembangunan. Iya, betul. Maka kemudian data-data presisi dipersembahkan hadir untuk negara ini. Luar biasa nih, kalau di sini seandainya ada yang nonton langsung di studio pasti datang tangan semua nih Bang. Bagi saya sendiri pun juga saya mewawancarai Abang, sungguh kehormatan bagi saya Iya, Bang. terima Terus kasih, bisa Mas Willy, ngobrol ya. langsung dengan Abang di sini begitu ya, dan saya meyakini bahwa kualitas data akan sangat menentukan sekali Bang, Iya. soal pembangunan nasional ke depan begitu ya. Dan ini saya kira dengan data-data presisi ini bisa menjawab seluruh dari kebutuhan bagaimana pemberdayaan pembangunan di desa khususnya, untuk nanti kemudian bagaimana menopang kemudian kemajuan di bangsa ini atau negeri ini secara keseluruhan. Iya. Baik, ada closing statement mungkin Bang dari Abang untuk disampaikan Oke. nih kepada sobat IPB semua yang ada di rumah saat ini atau siapapun yang sedang nanti menyaksikan tayangan ini Bang. Ya, baik, terima kasih Mas Willy. Jadi jauh hari founding father kita itu sangat mulia merumuskan Indonesia. Bahwa ketika kita berbangsa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mencerdaskan kehidupan bangsa hanya bisa dicapai dengan cara jalan democratic rural development dan data akurat. Jadi dengan tegas itu dua-dua dikatakan gitu. Dan itu referensinya sangat jelas itu Jelas, ya. sampaikan. Nah, harapan kami data desa presisi ini adalah jalan untuk menuju Baik, baik Bang. kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, baik. Mengapa? Karena dengan desa maju, Indonesia akan maju. Untuk itu, mari para pemuda-pemudi desa support data desa presisi dan ayo kita lakukan. Karena di tangan Anda lah semua bisa berhasil. Terima kasih banyak Bang, Iya. terima kasih banyak. Sungguh luar biasa sekali perbincangan kita saat ini. Saya memandu jalan acara ini pun juga sangat menikmati sekali obrolan dengan beliau. Ya, terima kasih. Mencerahkan sekali dan banyak hal yang tentu saja kita dukung program ini Data Desa Presisi. Seandainya ini bisa betul-betul dijalankan di seluruh desa di seluruh Indonesia, saya yakin kemajuan pembangunan nasional akan bisa kita capai. Ya. Dan kualitas data seperti yang disampaikan oleh Bang Sofyan tadi, bahwa desa adalah pondasi negara. Jangan lupakan itu. Mari kita bersama-sama untuk mendorong desa agar lebih maju untuk Indonesia yang lebih baik dan juga negeri kita lebih hebat. Itu saja barangkali dari Terima kasih, Mas persembahan Willy. dari Ya. kami saat ini. Sampai bertemu pada kesempatan yang lain, dan saya mewakili Bang Sofyan Syaf dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri pada IPB Podcast kali ini, dan sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.